Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi la tudrikuhu uyun wa la tumassiluhu zunun wa taha fi kaifati azamatihil arifun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah la syarikalahu ma kana qabla ayyakun wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyun suripa bihil anbiya wal mursalun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumi yub'asun amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Hadirin Bapak-bapak, saudara-saudara, sidang sholat Jumat Masjid Jami Al-Huda di siang hari yang sangat barokah ini, kesemuanya kita yang hadir mendapatkan keridhaan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha besar Allah yang telah membentangkan bumi yang subur ini tempat kita berkampung dan berpijak. Maha besar Allah yang telah menciptakan matahari yang dengan sinarnya penuh berisi syarat-syarat kehidupan makhluknya. Di siang hari yang sangat barokah ini dengan izin dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah diri kita masih diberikan berbagai nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat umur panjang, nikmat kesehatan, terutama nikmat di mana diri kita terpilih menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Sesibuk apapun pekerjaan kita, kesehatan kita yang tidak memungkinkan dan banyak masalah baik di keluarga dan tempat tugas, tapi kita memaksakan diri kita untuk hadir untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat yang dipusatkan di Masjid Jami Al-Huda, masjid yang kita bangun, masjid yang kita semuanya hasil daripada perjuangan daripada tokoh masyarakat, para jamaah dan pengurusnya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dalam kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Huda nanti kesemuanya menjadi catatan amal ibadah kita, dan kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan nanti kita bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat diringi salam selalu terlimpah curah kepada seorang hamba Allah yang sangat mulia, seorang hamba Allah yang hidupnya tidak lepas berdakwah, seorang hamba Allah yang hidupnya bagaimana seluruh para umatnya melaksanakan ibadah. Sampai hidup terakhirnya beliau selalu mengucapkan ummati, ummati, ummati. Ini tandanya beliau sayang kepada diri kita. Dan alhamdulillah kita termasuk orang-orang menjadi pengikut beliau. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita berharap mudah-mudahan nanti kita di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, melalui atas mimbar ini setiap Jumat khotib selalu berpesan kepada diri kita agar kita terus meningkatkan daripada bentuk amal ibadah kita, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita. Apalagi umur kita semakin bertambah, sedangkan jatah hidup kita semakin berkurang. Dan pada saat ini kita berada di tanggal 23 Desember 2022, kurang lebih 7 hari lagi kita akan ditinggalkan oleh tahun 2022. Sebagai orang yang beriman dan bertakwa selalu mengintrospeksi dirinya. Apakah nanti pergantian tahun, ketika tahun yang baru, amal ibadah kita lebih bagus ataupun lebih jelek? Sesuai dengan pesan dari baginda Rasulullah bahwa orang yang selalu merubah sikapnya dalam keagamaan, meningkatkan dalam bentuk amal jariahnya, maka orang ini adalah robihun, orang yang berbahagia. Nah, mudah-mudahan hadirin yang berbahagia, diri kita termasuk orang-orang yang robihun, orang yang berbahagia dikarenakan kita selalu yaitu meningkatkan amal ibadah kita. Selalu kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana Masjid Al-Huda yang sangat bagus ini, yang dibangun oleh seluruh para tokoh masyarakat,
jamaahnya, terutama para pengurusnya. Alhamdulillah masjid ini nanti salah satunya menjadi alat membantu diri kita di alam kubur dan di alam akhirat. Dan ini mari bersama-sama masjid yang bagus ini kita pergunakan, terutama sholat berjamaahnya jangan kita lepas, terutama kajian kitab kuningnya, kajian keagamaannya yang tadi sudah disampaikan oleh takmir masjid. Alhamdulillah Masjid Jami Al-Huda selalu tidak lepas mengisi daripada kegiatan-kegiatan bagaimana wawasan keagamaan kita meningkat. Kita bersyukur alhamdulillah kepengurusannya, jamaahnya selalu kompak, selalu bagaimana bisa meningkatkan amal jariahnya, meningkatkan amal bentuk ibadahnya, selalu meningkatkan daripada persatuannya. Mari bersama-sama kita jaga persatuan kita. Jangan sampai lepas, jangan sampai nanti Masjid Jami Al-Huda yang bagus ini, persatuan sudah bagus, tapi nanti diacak-acak oleh orang lain yang tidak senang bahwa persatuan di Masjid Al-Huda, baik itu jamaahnya, pengurusnya, itu nanti akan diacak-acak oleh orang yang tidak senang. Mari kita bersama-sama wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kita semuanya bagaimana supaya Masjid Al-Huda semakin kegiatan-kegiatannya selalu menyentuh kepada masyarakat. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pada saat ini kita sudah berada pada tanggal 28 Jumadil Awal. Berarti kurang lebih 2 bulan lagi kita akan ditinggalkan lagi oleh dimana bertemu dengan yang namanya bulan suci Ramadan. Tidak terasa hadirin yang berbahagia, belum lama rasanya kita menunaikan ibadah puasa, sedikit lagi kita akan berhadapan dengan bulan suci Ramadan. Bagi orang yang beriman bisa menghitung hal-hal daripada kegiatan keagamaannya, yaitu dengan meningkatkan kegiatan-kegiatan agama. Hadirin yang berbahagia, sebagai orang yang beriman dan bertakwa, selain nanti kita bisa mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah kepada diri kita dengan tahun yang kita akan lewati, kita juga bermuhasabah, banyak musibah-musibah terjadi, baik itu dengan adanya kegiatan-kegiatan yang merugikan kita sebagai manusia. Banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia akibat adanya, pertama COVID-19 belum lama terjadi di wilayah kita, di negara kita dan negara-negara lain. Begitu juga kejadian-kejadian lalu lintas. Dan terakhir belum lama kita disuguhkan oleh bencana alam, baik itu bencana alam yang terbesar di Cianjur dan bencana-bencana alam di lainnya. Nah, kita sebagai orang yang pada saat ini tidak merasakan bencana tersebut, tetapi kita merasakan bagaimana rasanya bagi orang-orang yang pertama saudaranya, kerabatnya, keluarganya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pulang ke rahmatullah. Dan begitu juga kita merasakan bagaimana getirnya kalau rumah kita, tempat tinggal kita yaitu porak-poranda. Dan begitu juga usaha kita untuk makan saja agak sulit. Nah, untuk itu hadirin yang berbahagia, musibah itu adalah sebagai gambaran supaya kita terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah daerah Kota Bekasi, Jakarta tidak tertimpa adanya musibah tersebut. Kita bersyukur kepada Allah bahwa di Kota Bekasi khususnya, terutama di wilayah Masjid Jami Al-Huda, banyak guru-guru kita, banyak orang-orang yang selalu zikir, banyak orang-orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ini juga adalah salah satunya bagaimana supaya kita mencegah adanya bencana. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Rabbakum yasta'tinu fa'tabiuh. Artinya Allah menguji, Allah bagaimana supaya diri kita sadar dengan adanya bencana tersebut, maka sadarlah. Nah, dengan demikian hadirin berbahagia, walaupun tadi kita tidak tertimpa adanya musibah, mari bersama-sama kita menyadarkan diri supaya nanti wilayah kita, keluarga kita dan sebagainya tidak tertimpa adanya musibah tersebut. Dengan apa? Dengan kita melaksanakan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya hadirin yang berbahagia, sebagai orang yang beriman dan bertakwa mempunyai rasa simpati, mempunyai rasa kepedulian. Alhamdulillah di Masjid Jami Al-Huda beserta para ketua RT, ketua RW dan sebagainya sudah mengumpulkan
baik itu untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Cianjur. Ini adalah bentuk daripada rasa simpati kita. Jangan sampai saudara-saudara kita yang terkena musibah merasakan begitu hatinya hancur. Walaupun tadi saya bilang kita tidak merasakan itu, tapi kita merasakan tidak enaknya. Kita merasakan diri saja. Kalau seandainya kita tertimpa musibah dan orang-orang yang ada di wilayah lain tidak peduli dengan kita, bagaimana rasanya? Tadi saya katakan di Cianjur orang kita yang musibah itu kita tidak kenal. Tidak kenal dan barangkali jauh jaraknya, tapi kenapa kita selalu membantu? Minimal kita mendoakan. Mudah-mudahan saudara kita kesemuanya yang terkena musibah yaitu dikuatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang meninggal dunia kesemuanya nanti pun diampuni segala dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya dan ditempatkan si Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma anfaqtu min shay'in fahuwa yukhlifuhu." Siapa saja orang yang nanti membantu menginfakkan keluarganya untuk membantu orang lain, hartanya untuk orang lain, pikirannya untuk orang lain, tenaganya untuk orang lain, bisa membantu orang-orang yang sedang menderita, kata Allah dalam firman-Nya tadi, yukhlifuhu, yaitu nanti akan diganti dengan kemungkinan gantinya lebih besar lagi. Nah, bagi kepada Bapak sekalian yang tadi juga sudah beramal jariah untuk kegiatan-kegiatan operasional masjid, kesemuanya nanti akan diganti dengan begitu besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan bahwa amal jariah yang kita tunaikan tersebut semata-mata untuk meringankan saudara-saudara kita yang nanti pun kesemuanya Allah akan menggantinya. Kenapa ini terjadi, hadirin yang berbahagia? Kenapa kita harus membantu? Seorang ulama yang bernama Junnun Al-Misri adalah ulama besar, ingin mengintrospeksi dirinya, ingin untuk bermuhasabah, ingin mendekatkan diri datang ke suatu tempat yang hutan, didampingi oleh muridnya. Ketika sampai di hutan, ada seekor burung yang patah daripada sayapnya. Akhirnya berikutnya datanglah seekor burung yang membawa makanan. Ketika itu dilihat muridnya, membayangkan walaupun patah sayapnya tapi ada juga yang membantu untuk makan. Akhirnya seorang wali Allah yang bernama Junnun Al-Misri ini menegur daripada muridnya, kamu jangan berpikir bahwa kamu itu walaupun gak bisa berusaha, kamu ingin bagaimana nanti orang lain membantu, tapi bagaimana pikiran kamu berubah. Bagaimana bisa saya membantu orang lain yang dalam kehidupannya adalah sedang menderita dan sebagainya. Ini gambaran, hadirin yang berbahagia, bahwa kita jangan berpikir bahwa kita inginnya dibantu oleh orang lain. Kalau bisa kita usahakan kita bisa membantu orang lain dalam keadaan susah. Ini daripada gambaran kepada Junnun Al-Misri. Hadirin yang berbahagia, musibah-musibah yang terjadi, ditambah lagi bantuan yang kita infakkan untuk saudara-saudara kita yang menderita, tidak lain dan tidak bukan, hadirin yang berbahagia, semata-mata kita ingin bahwa nanti walaupun kita dalam keadaan muda, umur belum seberapa, tapi kita mati, kita bermohon kepada Allah matinya kita dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang berbahagia, kematian terbagi dua, ada yang su'ul khotimah dan ada husnul khotimah. Kita yang pada saat ini hadir bermohon kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bermohon kepada Allah bagaimana nanti matinya kita baik dalam keadaan yang sangat baik, yaitu dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang berbahagia, apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi kematian kita dalam keadaan husnul khotimah? Ketika kita mati nanti akhir hidup kita dengan menyebut minimal Allah, Allah, Allah. Hadirin yang berbahagia, dalam firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini adalah ciri daripada orang yang nanti matinya itu dalam keadaan husnul khotimah adalah mati dalam keadaan muslim. Jangan sampai matinya kita dalam keadaan sedang,
yaitu bermaksiat, berjudi, membicarakan kejelekan orang lain, dan selalu dalam kehidupannya yaitu tidak lepas yaitu meninggalkan daripada ibadah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang berbahagia, dalam firman Allah disampaikan wa'budu rabbaka hatta ta'tiyakal yakin, bahwa beribadahlah kamu kesemuanya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, sampai nanti kamu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lepas hadirin yang berbahagia, selama umur kita masih dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lepas kita berzikir, beribadah, terutama sholat berjamaahnya jangan lepas, membaca Al-Qur'annya jangan lepas, berinfaknya jangan lepas. Kenapa? Ini adalah tanda-tanda mudah-mudahan apa yang kita lakukan kesemuanya berakibat di akhir hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin yang berbahagia, dipertegas dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadisnya innamal a'malu bil khawatim, sesungguhnya amal perbuatan kita itu bagaimana endingnya, bagaimana akhirnya dalam kehidupan kita. Hadirin yang berbahagia, dalam satu riwayat ada seorang ulama yang bernama Al-Fudail. Al-Fudail ini yang sangat mengerti daripada keadaan murid-muridnya. Ada seorang muridnya sedang sakit, akhirnya didatangi seorang murid ini oleh seorang ulama besar yang bernama Al-Fudail. Ketika datang, dilihat muridnya ini dalam keadaan yang kemungkinan tidak lama lagi hidupnya. Dituntun ini seorang muridnya dengan menyebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tetapi muridnya tidak mau menjawab, tidak mau mengikuti tuntunan dari gurunya Al-Fudail ini. Dituntun lagi oleh Imam Fudail dengan diganti mengucapkan la ilaha illallah, sama, tidak mau menjawab dan tidak mau mengikuti. Diganti lagi oleh Imam Al-Fudail dengan mengucapkan Allah, 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 sama, tidak bisa menyebut dan tidak mau mengikuti daripada petunjuk ataupun ikutan daripada Al-Fudail. Hadirin yang berbahagia, kemudian seorang murid ini meninggal dunia. 3 hari setelah meninggal dunia, Al-Fudail seorang imam yang selalu beribadah kepada Allah, bermimpi dalam mimpinya. Muridnya yang tadi dituntun tidak mau mengikutinya, diseret-seret oleh malaikat akan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya dalam mimpinya tersebut, wahai muridku, kenapa kamu seperti ini? Dijawab oleh muridnya yang ketika itu sedang diseret-seret oleh malaikat, wahai guruku, ketika di dunia memang saya sering mengaji sama guru, tetapi setelah pulang ngaji tingkah laku saya tidak lagi mengikuti apa yang dituntun oleh guru untuk melaksanakan ibadah. Pekerjaan saya selalu maksiat, selalu membicarakan kejelekan orang lain, selalu mengadu domba. Memang ketika saya mengaji, pakaian saya bagaikan ulama-ulama besar, pakaiannya bagus dan sebagainya, tapi tingkah laku saya tidak lepas itu selalu menjelek-jelekan orang lain, mengadu domba dan sebagainya. Hadirin yang berbahagia, dari kisah Al-Fudail ini, mari bersama-sama, kalau kita benar-benar ingin matinya kita bersama-sama dalam keadaan husnul khotimah, mari kita tingkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terus beramal untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita masih sehat, mari kita sering datang ke Masjid Al-Huda untuk mengkaji, mengaji, terutama melaksanakan daripada sholat berjamaah jangan lepas. Di rumah jangan lepas membaca Al-Quran, terusnya melaksanakan ibadah, terutama ibadah sholat tahajud. Tingkatkan terus, siapa lagi yang akan merubah diri kita kalau bukan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah sebelum nanti kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan matinya kita husnul khotimah. Yang saya sampaikan ada manfaatnya, mudah-mudahan nanti di pergantian tahun, mari bersama-sama, jangan kita berbuat dari kemaksiatan. Kita mendekatkan diri kepada Allah, terus kita berzikir kepada Allah, dan selalu kita mengingatkan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai lepas matinya kita. Nanti khawatir kalau kita lepas dari Allah, matinya kita dalam keadaan su'ul khotimah. Kenapa? Dikarenakan di dunia, hadirin berbahagia, tidak lama kita hidup. Umur ada yang 70 tahun, itu juga banyak penyakit yang dirasakan. Apalagi
yang harus kita nikmati nanti di alam kubur agak lama sebelum kiamat. Setelah kiamat nanti kita akan hidup selama-lamanya di alam akhirat. Jangan sampai menyesal diri kita nanti kita masuk ke alam nerakanya Allah. Mari bersama-sama terus kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kepada diri kita supaya diri kita ditetapkan menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Keluarga kita juga kesemuanya diberikan yang terbaik. Kesehatan, rezeki Allah berikan yang terbaik. Pada tahun 2023 kita bermohon kepada Allah, Allah memberikan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Dan para pengurus, para jamaah Masjid Jami Al-Huda diberikan yang terbaik supaya diri kita nanti bersama baginda Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin wa hasana bi syariati sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa huwal haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimin nabina imamil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa safiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi binuri hidayatihi ila yaumiddin amma ba'du. Ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid wa alaina mahum birahmatika ya arhamar rahimin amin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma ja'alna mahmuban fi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Allahumma ighfir lana junubana, Allahumma ighfir lana junubana, Allahumma ighfir lana junubana wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ja'alna da'an mabruran wa janban maghfuran wa sa'yan maskuran wa amila salihan makbulan wa tijaratan lan tabur. Ya alimama fis sudur akhrijna minaz zulumati ilan nur. Allahumma ihtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'alukal khair, Allahumma inna nas'alukal khair, Allahumma inna nas'alukal khair hadal yaum hadal majlis farhan masruran wa rizqan kasiran wa halalan mubarakan bi bijahi sayyidatuna Khadijatil kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itaizil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wallahu hadi ila sawa'is sabil. Astaghfirullahaladzim li wa lakum. Aqimus shalah.